Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama saya Pak Andrian. Seperti biasa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini, seperti biasa Pak Andrian akan menjelaskan kembali materi kelas 12 ya. Jadi, siswa pintar semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andrian akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaan cerita sejarah ya. Ini merupakan materi yang kedua di tema yang kedua ya, cerita sejarah. Nah, sebelum Pak Andrian lanjut, seperti biasa, ayo siswa pintar semua, subscribe channel Pak Andrian, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, sehingga nanti siswa pintar semuanya bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian yang sudah menyaksikan video ini ya. Kita lanjutkan. Kita lihat yang pertama, struktur cerita sejarah. Siswa pintar semua, kita kenali dulu ya struktur teks cerita sejarah ini. Jadi teks cerita sejarah seperti cerita lainnya atau novel, cerpen dan lain-lain termasuk dalam kategori cerita ulang. Sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni adanya orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Berikut struktur teks cerita sejarah menurut tim Kemdikbud ya tahun 2017 pada halaman 43. Kita lihat. Ini dia. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi atau X ya, position. Kemudian yang kedua tadi saya sudah singgung, pengungkapan peristiwa ya, adanya pengungkapan peristiwa. Kemudian adanya konflik atau rising action. Yang selanjutnya ada puncak konflik atau komplikasi. Kemudian penyelesaian atau resolusi dan diakhiri dengan koda ya. Jadi siswa pintar semua, ini merupakan struktur teks cerita sejarah ya. Yang pertama saya ulangi sekali lagi, pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik, penyelesaian dan juga koda. Ini merupakan struktur teks cerita sejarah ya. Baik, siswa pintar semua, kita lihat satu persatu hakikat dari struktur teks cerita sejarah sehingga nanti kalian semua bisa lebih memahaminya ya. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi atau exposition ya. Ya, ini dia. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang, waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi pada paragraf ini nanti siswa pintar semua bisa mengenalinya dari adanya perkenalan latar belakang, kemudian ada tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian suatu peristiwa. Jadi dikenalkan terlebih dahulu, diceritakan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan bagian dari pengenalan situasi cerita ya. Kemudian adanya pengungkapan peristiwa, kita lihat hakikatnya. Pada bagian ini, pengungkapan peristiwa atau kejadian awal berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Nah, jadi pada bagian ini lebih dikenalkan lagi adanya suatu peristiwa seperti itu ya, adanya suatu peristiwa, kemudian biasanya nanti penulis juga akan menyampaikan adanya kejadian awal yang berpotensi menimbulkan masalah. Jadi cikal bakal masalahnya itu nanti akan dimunculkan ya pada bagian ini, sehingga nanti pada bagian yang selanjutnya kita bisa lihat bahwa adanya konflik atau rising action. Jadi tadi ada pengenalan, adanya penyampaiannya terlebih dahulu, kemudian dikenalkan masalah. Nah, setelah itu dikenalkannya juga konflik gitu ya. Setelah adanya pengenalan masalah, kemudian langsung menuju kepada konflik gitu ya. Jadi konflik di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut
tingkat pula gitu ya. Jadi kalau seperti ada analogi mengatakan bahwa misalnya ada dua teman, seperti itu, ada dua teman, kemudian di antara dua teman itu biasanya terjadi sebuah muncul sebuah masalah, itu biasanya kayak senggolan terlebih dahulu ya. Nah, setelah adanya senggolan biasanya salah satu itu mungkin ada yang jahil seperti itu, mencubit. Nah, cubitan itu yang dimaksud dengan adanya munculnya masalah. Nah, kemudian saling cubit di antara dua teman itu adalah konflik gitu ya. Saling cubit kemudian sampai meningkat lagi ke puncaknya, mungkin sampai jambak-jambakan seperti itu ya, atau cakar-cakaran seperti itu. Nah, itu namanya puncak konflik seperti itu ya. Itu hanya analogi saja teman-teman. Jadi di sini konflik sekali lagi terjadinya peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lain yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula gitu ya. Nah, sampai kepada puncak konflik atau komplikasi seperti itu ya. Nah, di bagian ini merupakan bagian yang paling penting atau mendebarkan atau menghebohkan memuncaknya dari masalah, pertikaian atau peristiwa lain yang dihadapi oleh para tokoh gitu ya. Jadi di sini biasanya nanti akan menimbulkan suatu pertikaian ataupun sampai adanya tindakan-tindakan fisik yang lebih seperti itu. Nah, ini dimaksudkan kepada komplikasi atau puncak masalah, yaitu yang mendebarkan, menghebohkan adanya pertikaian, peristiwa lain yang dihadapi oleh para tokoh seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, sisa pintar semua. Jadi di sini ada langsung setelah adanya puncak konflik gitu ya, biasanya adanya penyelesaian atau resolusi. Jadi pada bagian ini, jika tidak diikuti oleh kode, biasanya bagian ini adalah bagian akhir cerita ya, endingnya, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Jadi resolusi di sini adanya solusi-solusi yang dihadirkan oleh tokoh, yang maksud saya dihadirkan oleh penulis ataupun penyaji cerita seperti itu, tentang masalah yang dihadapi, solusi yang dihadirkan di sini. Biasanya ini merupakan bagian yang sangat penting juga ya, karena bagaimana cara tokoh-tokoh di situ menghadapi masalah mereka. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu ya. Jadi adanya penjelasan penilaian biasanya ternyata setelah adanya konflik di sini biasanya dihadirkan suatu solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Ini merupakan dari ending dari cerita, biasanya seperti itu. Nah, uniknya di sini ada lagi, jadi di setelah resolusi biasanya ada kode ya. Nah, kita lihat maksud dari kode ini. Kode ini merupakan komentar yang membahas kembali semua peristiwa perilaku tokoh yang terlibat. Maksudnya ini biasanya bersifat opsional ya. Ada penulis yang bisa menyajikan seperti ini ataupun penulis yang tidak menyajikan ini gitu ya. Jadi maksudnya biasanya disampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang disajikan ya. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri ya. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi bisa bersifat opsional itu adalah biasanya kalau penulis yang lain biasanya itu tidak memberikan kode seperti ini, karena biasanya mereka atau penulis ini memberikan kebebasan kepada para pembaca ataupun penikmat ceritanya untuk menyimpulkan sendiri apa yang ada di dalam teks cerita tersebut ya. Maksudnya amanatnya, nilai-nilai yang bisa diambil itu biasanya tidak disajikan gitu ya, opsional. Nah, ini bagian ini merupakan ini ya, saya tuliskan di sini, bagian ini adalah opsional. Terkadang kode digunakan untuk membuat semacam teaser atau buku lanjutan. Nah, itu ya. Nah, ini merupakan struktur teks cerita sejarah. Jadi saya sudah sampaikan ya. Nah, sobat atau siswa pintar semuanya, jadi sebelum saya lanjutkan di sini, kalian bisa memberikan pertanyaan ya, ataupun tanggapan mengenai apa yang sudah saya sampaikan, atau kurang jelas atau bagaimana, silakan tulis di kolom komentar ya.
Kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ya, siswa pintar. Nah, ini siswa pintar semuanya. Jadi menggunakan yang pertama kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Sudah jelas ya, karena menggunakan cerita sejarah ya. Tidak mungkin kan cerita sejarah menggunakan kalimat yang bukan bermakna lampau. Saya berikan contohnya. Prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata telah menyelesaikan tugasnya, gitu ya. Prajurit yang diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata telah menyelesaikan tugasnya. Gajah Mada telah berhasil menaklukkan musuhnya. Nah, ini merupakan kalimat yang bermakna lampau karena ini sudah dilakukan seperti itu ya. Ada contohnya di sini kalimat yang menggunakan kata telah ya gitu ya. Ini merupakan ciri kalimat bermakna lampau seperti itu. Kita lihat yang kedua. Banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis ya. Ini dia. Seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak, saat itu. Nah, ini merupakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis ya. Konjungsi kronologis ini dia. Atau konjungsi temporal. Biasanya saya menyebutnya dengan konjungsi temporal seperti itu. Ini yang ketiga. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa disebut dengan kata kerja material. Jangan sampai lupa lagi teman-teman, verba material atau kata kerja itu adalah kata kerja yang menggunakan suatu tindakan atau biasa kita sebut sebagai verba material teman-teman. Menggores, mendayung, dan menggenggam ini merupakan contoh ya, sebagai contoh kata kerja material ya. Nah, siswa pintar semuanya, jadi yang keempat banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh, misalnya menceritakan bahwa, menggunakan, menurut, mengatakan bahwa, dan juga menuturkan gitu ya. Jadi yang keempat ini banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Gajah Mada menceritakan bahwa seperti itu ya. Atau Gajah Mada mengungkapkan, itu merupakan kalimat tidak langsung teman sebentar semuanya. Itu yang keempat. Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh ya. Kata kerja mental ya, maksudnya di sini adalah verba mental. Seperti kita bisa lihat contohnya. Mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, menginginkan ya, verba mental atau kata kerja mental. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog atau percakapan, yang sudah jelas ya, karena biasanya siswa pintar semuanya bisa membaca adanya di situ tanda petik seperti itu ya. Kemudian menggunakan kata sifat atau deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana ya. Ini merupakan kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi, nanti kalau kalian merasa kurang jelas seperti itu, siswa pintar semuanya silahkan tulis kolom komentar. Kemudian nanti Pak Andrian akan coba untuk langsung menanggapinya ya. Itu dia, siswa pintar semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video Pak Andrian secara penuh, tidak ada yang skip. Pak Andrian selalu menerima kritik dan saran dari siswa pintar semuanya, sehingga nanti video selanjutnya dari Pak Andrian bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih semuanya, semangat belajar, dan jangan lupa Pak Andrian mengingatkan sekali lagi siswa pintar semuanya, kalau belum subscribe silahkan subscribe channel Pak Andrian. Dan juga kalian bisa memberikan komentar sebanyak-banyaknya. Kemudian siswa pintar semuanya bisa share video ini kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya itu bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti siswa pintar semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.